Bapa, Bapa, ku mohon padamu, Bapa, Bapa, ku rindu kalau kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa, Bapa, ku mau menyembahmu. Besar setia dan kudus namamu, Bapa, Bapa, ku mengasihimu. Suci Engkau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Mari sama kita katakan, ku cinta Kau Yesus, hanya Kau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dan hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dan hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Mari kita naikkan pujian kita, menyembah kita dari awal. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dan hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Oh Jesus, I worship you. Jesus, I worship you. To glorify and magnify Jesus, I worship you. Mari kita katakan, Jesus, I worship you. Jesus, I worship you. We glorify and magnify, oh God, I worship
Mari kita beri semuanya. Lebih lagi. Silakan Bu Heti. Oh, sekarang baca. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah memuji menyembah Engkau, kami rasakan Engkau hadir bagi kami, melawat kami Tuhan, menjamah kami malam hari ini. Biarlah ibadah kami pada malam hari ini, kami datang dengan segala kehausan, kelaparan, kerinduan akan Engkau, lebih dari hari-hari kemarin. Terima kasih ya Tuhan, Kau memberi kami kesempatan memuji, menyembah Engkau, meninggikan Engkau. Dan sebentar biarlah Engkau juga berbicara lewat kebenaran firman-Mu. Pakai hamba yang tidak ada apa-apanya ini menjadi alat-Mu ya Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami semua mengalami terus kebaikan-Mu, pesan-pesan-Mu lewat kebenaran firman-Mu, di mana firman-Mu ditabur, kami akan semakin cinta Tuhan, kami akan semakin bernyala-nyala dan menjadi pelaku kebenaran firman. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati kami. Haleluya, bersama katakan amin. Shalom semuanya, apa kabar? Salam Pak Gembala yang ada di Solo bersama hambanya Pastor James Danar ya. Salam Pak Ferdinand, salam Kak Imelda Tobing, juga Bro Wendy dan Ya, keluarga. Ya, apa kabar Kak? Sehat? Halo semuanya. Salam Pak Mario. Salam juga Bang Coki, salam juga Pastor Robert yang ada di perjalanan ya, di kereta. Semuanya sehat, amin. Semuanya sudah makan malam belum ini? Ada yang sudah, ada yang belum ya. Tapi yang paling utama, izinkan kita akan santap rohani dulu ya, lewat kebenaran firman-Nya malam hari ini. Amin. Nah ini ada Pak Mario, salam guys. Nah ini ciri khas dari hambanya, pemimpin pujian guys. Haleluya. Terima kasih buat Pak Gembala yang sudah memberikan kesempatan untuk bawakan sharing firman, juga terutama kepada Tuhan Yesus ya, untuk menyampaikan firman Tuhan. Kira-kira apa ya ini firmannya biasa Bu Heti bawakan selalu ya, warnanya itu aja. Bagian Bu Heti ini kalau nggak doa, penginjilan, penuaian. Ya, saudara, kenapa? Karena ini menjadi ya kita tahu firman Tuhan, doa itu napas kehidupan ya. Kita masih diberikan nafas. Sering kali orang sadar punya apa gitu ya, punya kekayaan, punya kecantikan, punya kegantengan, atau apalah yang dia banggakan, kesuksesan, mungkin perusahaan, bisnis yang wow. Tapi kadang-kadang orang nggak sadar bahwa nafas itu Tuhan titipkan gitu ya, saudara. Hembusan napas ya itu milik Tuhan. Jadi tidak ada yang punya apa ya, punya kuasa gitu. Ah, napasnya mau panjang nih, 1000 tahun, 100 tahun, 99 tahun. Ya kalau Tuhan bilang sekian, ya sekian. Kalau Tuhan bilang lebih, ya lebih. Amin, saudara. Nah ini kaitannya lanjutan dari firman kita pada hari Minggu kemarin. Saya mau kasih firman Tuhan mengenai kuasa doa ya. Kuasa doa seperti yang di Yakobus pasal 5 ayat 16 kemarin jelas katakan Elia itu orang biasa. Sama seperti saya dan saudara, sama seperti apa? Bang Coki, Bro Wendy, Ibu Melda Tobing, kita manusia biasa. Tetapi saya yakin dan percaya firman Tuhan ini nggak kebetulan ditulis di firman-Nya. Amin, saudara, setuju ya? Apa namanya, supaya ini kita menjadi pola, sesuatu yang harus kita kerjakan juga. Saya dan saudara, ketika Tuhan pilih ya, kita menjadi bukan hanya umat panggilan, tetapi naik ya, tidak hanya diampuni, tapi dibenarkan, selanjutnya dipilih. Tuhan mau lagi kita nih upgrade rohaninya, yaitu pertumbuhan imannya, pilihan. Saya sangat diberkati statement firman hari ibadah raya dari Pak Gembala. Banyak nih rakyat Indonesia, 200 juta lebih. Tapi nggak 200 juta jadi menteri. Ada hanya
ya 30 atau 40 orang. Amin, Saudara. Nah, kiranya saya dan saudara di sini siap-siap jadi menterinya Tuhan. Menteri dalam apa? Kuasa doa. Haleluya. Setuju ya, Saudara ya? Nah, ini kita lihat, saya hanya bagi firman-Nya singkat dan padat. Bagaimana sih cara doa kita yang powerful ya? Maksudnya powerful, punya power, berkuasa ya, match dengan kehendak Bapa di surga. Ada 5 hal yang harus kita lakukan sehingga ketika saya dan saudara berdoa, ini Tuhan dengarkan ya. Nah, Tuhan dengarkan atau Tuhan jawab ya, powerful, penuh kuasa ya di situ. Yang pertama kita mau melihat di 1 Samuel pasal 16 ayat 7b. Langkah yang pertama, ada 5 langkah. Saya bacakan. 1 Samuel 16, kita baca dulu 1 Samuel 16-nya. Kalau yang udah dapat boleh baca 1 Samuel 16. Oke, saya baca aja. 1 Samuel 16 ayat 1 sampai dengan 7 saja. Daud diurapi menjadi raja. Daud diurapi menjadi raja. Ini nge-freeze ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kuperbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? 5, ayat 5, jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ayat 6, ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab lalu berkata, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Ini ayat 7 menjadi ayat kunci. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, saudara, cara yang pertama atau langkah yang pertama ketika saya dan saudara bergumul di dalam doa, menjadi pendoa yang punya kuasa, otoritas, atau katakanlah yang sesuai seturut kehendak Tuhan, langkah yang kita lakukan seperti di ayat 7 ini ya, jelas katakan, Tuhan katakan, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, yaitu berbicara apa? Bereskan masalah hati ya. Seringkali anak-anak Tuhan apa namanya itu dikatakan dia beriman, tetapi yang dia lihat adalah fakta masalahnya. Wow, masalah saya besar, luar biasa besar. Dia lupa punya Tuhan yang dahsyat. Ya, saudara, malam hari ini, ayo kita ingat bahwa Tuhan dia adalah apa ya? Dikatakan Tuhan Yahweh, hadir, omnipotent, maha kuasa, omnipresent, apa namanya? Yang omniscient, yang dia maha hadir, maha kuasa, bahkan dia bisa maha perasa. Apa yang saya saudara hadapi, ya, Tuhan janji tidak akan meninggalkan. Amin. Di sini dikatakan, ayo bereskan hati saudara. Di ayat 1, di 1 Samuel 16 ini, ya,
Daud itu diurapi menjadi raja. Samuel ini datang nih, udah menolak, apa namanya, Saul sudah ditolak dan dia mau memilih apa, adalah, Daud yang menggantikan Saul, yaitu orang yang Tuhan pilih hatinya, ya. Dikatakan di sini ayat 7. Tetapi Tuhan berkata kepada Samuel, "Janganlah pandang paras atau perawakan yang tinggi sebab aku menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Langkah yang pertama ketika saya dan saudara masuk supaya bagaimana kita memiliki doa yang powerful, ayo bereskan hati kita, ya. Bereskan hati, arti kata, ya mungkin saat ini ada banyak yang mengecewakan, yang membuat saudara marah, yang membuat saudara sedih, ya, atau yang membuat saudara putus asa. Mana nih, ya? Mana nih Tuhan? Lama banget jawabnya, ya. Nah, ini apa namanya ini? Tuhan mau kita mengadakan pemberesan, perdamaian terus. Amin, saudara. Ya, apa yang saya dan saudara alami hari-hari ini, ya. Jangan sampai kita mengeluarkan apa namanya itu keluhan, "Aduh, Tuhan nggak apa namanya ini, Tuhan sepertinya ingkar janji, Tuhan sepertinya udah nggak peduli, atau Tuhan sepertinya, apa ya, membuang anaknya." No, no, saudara, ya. Ini yang Tuhan mau kita bereskan masalah hati, ya. Ini jangan menjadi hal yang menghambat ketika saya dan saudara menaikkan doa-doa kita. Ya, ini yang pertama. Amin, saudara. Ayo bereskan masalah hati. Hati ini, apa ya, dikatakan di Amsal 4 ayat 23, jaga hatimu dari segala kewaspadaan. Ya, jangan sampai terseret. Benar, semuanya lagi, apa ya, lagi bergoncang, lagi bukan hal yang mudah, hal yang sulit. Saya sendiri ngalamin seperti itu, saudara ya. Pas nih 3 bulan. Wow, proses, goncangan, saudara. Tetapi apa? Saya pegang terus hati saya, jaga hatiku Tuhan. Aku mau udah mencintai Tuhan, maju terus. Karena apa? Sampai saya sharing dengan adik-adik saya bilang seperti ini, saya udah dipanggil Tuhan umur 19 tahun. Saya nggak akan stop, saya akan maju. Mungkin secara daging ini apa-apaan gini ya. Tetapi orang yang tahu firman Tuhan dan pesan yang Tuhan sampaikan, itu saya tangkap. Kemuliaanku yang besar, anakku. Kemuliaan. Ya saya taat. Amin Tuhan, kemuliaan yang besar. Harganya pun besar. Ya. Nah, ini saudara. Yang kedua, 5 cara doa, langkah yang kedua, 2 cara untuk doa saya dan saudara powerful. Pilihlah waktu yang spesifik. Tuhan kita jadikan spesial. Amin. Ingat di Matius katakan Tuhan bilang, kalau engkau berdoa, masuk kamar, kunci, intim dengan Tuhan. Nggak ada lagi, saudara. Daniel, kita buka Daniel. Kita boleh belajar malam hari ini dari Daniel. Daniel pasal 6, ayat 11. Boleh Bang Coki baca, Bang? Daniel 6 ayat 11. Ya, Demikianlah firman Tuhan. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel yang sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Daniel pasal 6, Bang, ayat 11. Demi didengar Daniel Daniel ya. bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Demikianlah firman
Tuhan. Terima kasih Bang Coki. Sorry, kesempatan. Daniel pasal 6 ayat 11 katakan, pilih waktu yang spesifik. Ketika saya dan saudara merindukan cara doa itu bagaimana powerful, ya, powerful arti kata kuasa surga terlepas. Itu tadi saya katakan bagaimana kenapa kita berdoa, yaitu biar surga terbuka itu, yaitu pilih waktu yang spesifik. Kita melihat teladan daripada Daniel, ya. Itu Daniel bukan menghadapi hal yang gampang. Di perapian yang menyala-nyala sudah, di goa singa sudah, sampai harus mau diapain sama raja, ya, dikejar-kejar, dianiaya. Nah, dia tidak mundur dari komitmennya. Di pasal 6, Daniel pasal 6 ayat 11 ini, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Sudah dibuat nih, coba-coba nyembah Tuhan, ya, dipentung gitu ya, dihabisin. Tetapi apa yang dilakukan Daniel? Dia malah terus di sini dia malah lebih lagi ke Tuhan, lebih lagi desperate, lebih lagi dia lebih dalam lagi. Sampai di sini dikatakan dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut serta memuji Tuhan, ya. Arti kata apa saudara? Dia lebih ketika dia udah ngalamin silih berganti apa yang ujian yang dia alamin, dia nggak mundur. Bahkan lebih dikatakan di sini 3 kali lipat lebih lagi berdoa. Haleluya. Ya, saudara, arti kata apa? Nggak gampang menyerah. Banyak anak Tuhan yaitu seperti Pak Gembala bilang, ya hanya pengen berkatnya aja, hanya pengen Tuhan kayak pelayan restoran, pesan es jeruk lah, es teh manis lah, Coca-Cola lah, bakmi lah, dan tapi apa? Dia nggak mau terus membangun hubungannya dengan Tuhan. Seperti saya juga diberkati dengan sharing Bro Mario, ya. Hanya Kristen halaman, puas hanya jadi Kristen KTP. Agamawi udah cukup lah, gerejawi, rutinitas, liturgi, lomba-lomba, udah gitu. Nah, tetapi tidak lebih lagi, ya. Saudara, ini yang kedua. Saya dan saudara supaya lebih lagi memiliki cara doa yang lebih powerful, pilihlah waktu yang spesifik. Ya, silakan saudara, mungkin jam 5 pagi ke jam 6 atau siang atau sore, ya silakan. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Yaitu doakan semua kerinduan Anda. Ya, kerinduan kita apa? Saya dan saudara sudah pilihan Tuhan. Supaya apa? Tuhan pakai lebih lagi. Tuhan pakai lagi. Saya dan saudara sudah bertobat. Saya dan saudara sudah diselamatkan. Saya dan saudara sudah mengalami karunia-karunia Roh Kudus. Ya, pujian, penyembahan, berbahasa roh dan segala macam. Tuhan mau apa? Itu kita kobarkan. Ya, kita buka di Markus 9 ayat 23. Maaf, salah, di Yeremia pasal 29 ayat 12 sampai 13. Boleh saudara kita Ibu Melda baca, Bu? Yeremia pasal 29 ayat 12 sampai 13. Oke, Bu, bentar. Yeremia Pasal 29 ayat 12 sampai 13. Oke, sebentar ya. Apa? Ayat berapa, Bu Heti? Ayat 12 sampai 13. Yeremia 29 ayat 12 sampai 13. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ayat 13-nya, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Amin. Terima kasih Bu Melda. Nah, yang ketiga, cara supaya doa kita powerful, doakan semua kerinduan saudara. Lupa di mute ya Bu Melda. Nah, itu dikatakan apabila kamu berseru, ada janji Tuhan, apabila saya dan saudara berseru
untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ada janji Tuhan, saudara. Apabila kamu mencari aku akan menemukan, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, yaitu apa yang menjadi kerinduan saudara. Nah, kerinduan itu tentunya, apa namanya itu, landasannya ya seturut sesuai firman Tuhan. Kita tidak lagi menjadi orang-orang yang di luar kehendak Tuhan, yang hanya berdoa untuk hawa nafsu, yang berdoa hanya untuk keinginan daging, tetapi kita berdoa supaya apa? Kuasa kemuliaan Tuhan itu terjadi, ya. Untuk keluarga kita, untuk kota kita, untuk bangsa kita, untuk marketplace, pekerjaan dan segala macam, bahkan untuk gereja yang apa namanya, yang baru 1 bulan, puji Tuhan, Tuhan izinkan kita perdana kita berdoa. Apa yang menjadi kerinduan saya dan saudara? Haleluya, saudara. Ini yang ketiga, doakan semua kerinduan Anda. Mungkin buat anak, buat suami, ya, buat istri, atau buat lingkungan. Nah, ini yang Tuhan mau. Sehingga apa? Kita menjadi presence carrier-nya Tuhan. Ada hadirat Tuhan. Izinkan saya bersaksi, saudara, hari Sabtu kemarin, ya, ada sesuatu hal di marketplace tempat saya ini lagi belajar ya, untuk apa namanya itu, untuk apa namanya, financial planning. Nah, di tengah-tengah ada 200 orang lebih yang training, tinggal tiba-tiba trainernya jatuh pingsan, saudara. Semua orang ketakutan. Semua orang ketakutan, panik gitu ya. Dan ibu ini udah kayak kejang melotot. Saya sendiri agak trauma juga. Ih, kok seperti kejadian 3 bulan yang lalu gitu ya dengan almarhum suami saya gitu. Tetapi teman saya langsung tarik saya, "Ibu doakan, ibu kan pendeta." Ya, saya padahal tadinya, udahlah kalau di marketplace nggak usah terlalu ini banget gitu ya, booming lah siapa kita gitu, yang penting buahnya aja gitu ya, produktivitasnya saja. Akhirnya saudara, ya, apa namanya itu, spontanitas terjadi. Saya langsung, ibu itu tadinya sudah nggak bergerak, mata udah melotot. Saya langsung berdoa, "Oh rabasyakata karalabalaba, dalam nama Yesus serangan roh maut, kuasa kegelapan yang bukan daripada Tuhan dihancurkan. Tuhan teritorial ini ambil alih, backup Tuhan." Saudara tahu, tiba-tiba ibu ini mulai sadar. Padahal ada 2 dokter ya di situ, "Ibu ini serangan panic attack panic attack." Ya saya nggak peduli lah mau panic attack kek, mau attack rinso kek ya saudara, karena apa? Karena udah, menjadi panggilan kita gitu ya, langsung saya apa, ingat, wah harus rebut jiwa-jiwa, jangan sampai roh maut yang lebih utama dulu yang mendahului. Langsung saya cover, suami daripada ibu ini melihat saya gitu. Saya nggak peduli, saya bahasa roh lagi, saya bahasa roh, "Allah kuasa melakukan segala." Mulai tangannya bergerak, saudara. Habis itu dokter yang, wah, apa, udah tinggi besar, perempuan, apa segala macam, nah itu baru dia mulai kasih minyak angin. Ya udah, habis itu beberapa orang yang mundur, ada yang ketakutan, mulai tanya, "Ibu siapa?" Gitu ya kan. Saya hanya hamba Tuhan, saya melayani. Itu gereja kita di sebelah ada Wisma Stako, lantai apa, lantai 6 setiap jam 5. Akhirnya saudara publikasi. Padahal itu, sebulan, 2 bulan, bahkan di awal-awal kita ibadah perdana, itu kerinduan saya, saudara. Wah Tuhan, ini ada 100, 200 jiwa lebih ini ya. Biarlah nggak hanya cari nafkah gitu ya kan, tetapi marketplace itu bagaimana dikuasai the kingdom of God gitu ya. Kerajaan Tuhan ada di sini. Ya uang perlu, nafkah perlu, tetapi ini dulu Tuhan. Saya ingat Matius 6 ayat 33, kerinduan saudara. Amin. Ya, kadang-kadang juga di mana namanya itu, di busway, di kereta, udah sesak-sesak. Saya kadang-kadang bilang ini, "Tuhan Yesus, gerbong demi gerbong, ujung ke ujung demi ke ujung, jamahlah selamatkan." Saya nggak tahu gimana caranya. Kalau saya udah diselamatkan, ya mereka juga diselamatkan lah ya Tuhan. Nah, ini saudara, ya kerinduan-kerinduan seperti ini. Ya percaya, ketika saya dan saudara utamakan Tuhan, pasti saudara apa? Dibela Tuhan. Amin, setuju? Nah, ini yang ketiga. Dan yang keempat kita lihat lagi selanjutnya adalah
berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Ya, saya singkatkan aja. Berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Kita melihat itu contoh di Lukas 18. Kita udah tahu ceritanya bagaimana seorang ibu yang merindukan haknya dibela ya. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu ya. Boleh kita buka Saudara di Matius pasal 18. Maaf Saudara, Lukas pasal 18, saya salah ini. Lukas 18 ayat 1. Judulnya aja Saudara, kita baca perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Ayat pertama, demikian firman Tuhan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bagaimana saya dan saudara untuk mempunyai doa yang powerful? Mari berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya, ada slogan katakan push, pray until something happen. Ya, saudara, jadi kita punya konsisten doa itu ya. Jadi ada istilah juga katakan gini, banyak doa banyak berkat, tidak ada doa tidak ada berkat, sedikit doa sedikit berkat. Kayaknya slogan ini udah ini banget ya, udah awam gitu, tetapi kayaknya juga sepele banget, sekedar banget, tetapi itu sangat powerful Saudara, ya, powerful sekali. Ketika kita dan saudara berdoa bukan hanya untuk, wah minta ini Tuhan dijawab, minta itu Tuhan jawab, tidak. Tetapi ketika saya dan saudara terus merindukan Tuhan, mungkin di hadirat Tuhan 1 jam, 2 jam, 3 jam nggak terasa, apa yang kita rasakan yaitu apa? Nikmat, sudah nggak jemu lagi. Ya, kita dipuaskan di hadirat Tuhan. Kadang-kadang kita meneteskan air mata bukan karena berbeban berat, tetapi sungguh merasakan kebaikan Tuhan, syukur yang luar biasa. Ada ya pujiannya katakan, hanya air mata tanda sukacita mengalir di hidupku. Ku bersyukur atas kasih setiamu Yesus ya. Nah, ini saudara, kita ngalamin Tuhan. Doa itu akhirnya bukan menjadi suatu yang menjemukan, tetapi menjadi lifestyle. Katakan amin. Lifestyle, habit ya, kebiasaan apa-apa berdoa ya. Spontanitas, ada suatu kejadian kita berdoa. Singkat cerita, waktu kejadian hari Sabtu itu, saudara, saya secara tidak langsung jadi aser juga setelah menjadi pendoa, karena memang udah biasa ya panggilan River of Joy Ministry itu misi ya, orang lapangan. Nah, saya beberapa kelompok mau turun lift, udah pada ketakutan. Bu Heti hantarin, saya hantarin 5 orang. Bu Heti, akhirnya saya bilang, ini benar-benar ya, mirip juga sama Pak Gembala, menangani kasus menjadi pelayanan juga ya. Nah, ini saudara. Jadi semuanya semua memang Tuhan akumulasikan atau akuisisinya Tuhan itu tetap terjadi, the kingdom of God. Kenapa? Saya dan saudara nggak bisa lari lagi umat pilihannya. Amin. Walaupun saudara ada di sekuler, marketplace atau di dunia pemerintahan, politik, bahkan di perdagangan segala macam, di bisnis, nah Tuhan mau pakai saya dan saudara. Amin. Dan yang terakhir, marilah kita berdoa bersama-sama supaya ada doa yang powerful. Matius 18 katakan seperti ini. Matius pasal 18
Matius pasal 18 ayat 18 katakan seperti ini, saya demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ayat 19, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Ini adalah langkah yang kelima, bagaimana saya dan saudara memiliki doa yang powerful malam hari ini. Mari kita berdoa korporasi, ya, berdoa bersama-sama. Ya, kita topik doa untuk pemulihan, untuk penuaian, untuk apapun. Ketika saya dan saudara berdoa bersama-sama, ada doa yang powerful. Powerful arti kata doa yang dijawab Tuhan. Kenapa doa itu dijawab Tuhan? Karena sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi ada doa yang tidak dijawab, ya karena nggak sesuai firman Tuhan, nggak sesuai rule-nya Tuhan. Nah, ini yang menjadi sharing kita pada malam hari ini. Ya, saudara, saya tutup dengan kesaksian yang saya alami secara pribadi. 3 bulan ini saya merenungkan luar biasa ya Tuhan. 3 bulan hidup tanpa almarhum suami, tanpa yang biasanya karyawan ya ada bulanan, saudara. Tetapi puji Tuhan kami masih hidup gitu ya. Arti kata tercukupi kebutuhan makan, minum, pakaian segala macam. Dan saya rasakan itu semua karena apa? Topangan doa-doa saudara, topangan doa-doa hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang mengcover kami. Nah, itu menjadi apa? Penggenapan seperti kita juga ibadah setiap Rabu, dikatakan Filipi 4 ayat 13. Menurut aku cakap menanggung segala perkara di dalam Tuhan. Jadi ketika firman-firman yang kita sudah tahu, firman itu kita doakan kembali, yaitu dikatakan doa yang powerful, doa yang profetik, maka apa? Itulah yang menjadi doa yang menyatakan kemuliaan Tuhan, menyatakan kebesaran Tuhan. Malam hari ini saudara, apa yang menjadi pergumulan saudara? Apa yang menjadi kekhawatiran saudara? Apa yang kepanikan saudara? Izinkan lewat firman ini Tuhan mau memberikan pesannya. Ayo miliki 5 langkah ini. Yang pertama tadi kita bereskan masalah hati. Kedua, pilih waktu yang spesifik. Kalau memang saudara digerakkan mau doa puasa, lebih baik lagi doa semalaman. Nah, dan kemudian doakan semua kerinduan saudara. Yang keempat, mari berdoa dengan tidak berjemu-jemu. Yang kelima, kita saling topang doa, perisai doa itu yang sangat menguatkan. Ya, saudara, firman Tuhan yang paling saya rema adalah sekalipun tidak ada dasar berharap, kita berharap seperti Abraham. Maka apa? Pengharapannya itu tergenapi, pengharapannya itu terjadi. Saudara, saya ngalamin dari 0 menjadi 20 kali lipat. Dan saya percaya Tuhan akan bekerja lebih lagi. Saya nggak takut, saya nggak worry. Apa yang menjadi bagian kita, kita kerjakan. Ya, kita jaga hati, kita bereskan hati. Saya bilang, Tuhan, saya cinta Tuhan, jaga hatiku, tolong aku Tuhan. Ya, bukan berarti semua karena kuat gagah kita, kuat gagah saya, bukan. Tetapi inilah karena apa? Itu tadi saya katakan ada doa yang terus saudara topang bagi kami keluarga, dan juga kita menjadi satu keluarga Allah di gereja River of Joy. Oke, demikian firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Engkau memberikan bagi kami Tuhan supaya kami lebih lagi menaikkan intens doa kami Tuhan, supaya doa-doa kami doa-doa yang powerful. Oleh karena itu Tuhan, malam hari ini izinkan kami membereskan hati kami. Mungkin kami ada hal-hal yang belum beres. Roh Kudus jamah kami supaya kami tahir, pulih dan sembuh Tuhan. Mungkin dari luka batin, kekecewaan atau apapun keterikatan ya Bapak. Biar malam hari ini Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan kami, Tuhan menjawab, Tuhan memberi
memberikan mujizat, bahkan lebih dari yang kami doakan. Tuhan sanggup, Tuhan mampu melakukan, karena basicnya firman Tuhan, bahkan dari tidak ada pun menjadi ada. Ketika Tuhan katakan di Kejadian 1, pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi, maka itu pun terjadi ketika Tuhan berfirman. Malam hari ini Bapak, firman yang Hamba sampaikan mungkin cukup sederhana, tetapi oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan memenuhi kami dengan pengurapan baru, terutama pengurapan doa Tuhan. Lepaskan bagi kami urapan doa supaya kami menjadi orang yang terus melakukan hubungan intim dengan Tuhan lewat doa. Kami menjadi seorang pemuji, kami menjadi seorang penyembah, kami menjadi orang yang lebih lagi dekat dengan Engkau, sehingga kami akan peka dengar-dengaran akan suara-Mu. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman yang kami renungkan pada malam hari ini menjadikan kami orang-orang seperti yang Kau catat, Elia manusia biasa, tetapi dia menjadi powerful karena dia berdoa, karena dia dekat dengan Tuhan. Maka Tuhan jawab semua doa-doanya bagi hormat kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan, Engkau bekerja lebih dan lebih lagi atas kami. Di dalam nama Yesus bersama kita katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih Bu Heti. Semuanya merasa diberkati.